Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan hasil kerja kami membahas tentang bab 7, yaitu Culture and Corporate Structures atau budaya dan struktur korporasi. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Di bahasan ini kita tuh akan membahas tentang antara budaya dan organisasi dan struktur organisasi. Jadi itu adalah dua hal yang berkesinambungan satu sama lain. Jadi organisasi structures atau struktur organisasi ini tuh menjelaskan gimana sih institusi itu diatur untuk menjalankan job desk-nya agar mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri atau project-nya. Terus juga nggak cuma itu, ini juga membantu untuk menentukan hierarki, pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab kerja, serta alur komunikasi. Karena kan kita tuh dalam organisasi pastinya punya alur komunikasi kita sendiri kan, alur komunikasi yang formal. Itu ada faktor yang mengaruhi struktur organisasi. Yang pertama itu adalah ukuran dari organisasi. Ukuran organisasi itu sangat mempengaruhi antara organisasi yang besar atau organisasi yang kecil. Itu tuh beda fleksibilitasnya. Lalu ada lingkungan bisnis. Misalnya nih, organisasi yang besar itu tuh cenderung lebih terdesentralisasi. Selanjutnya itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal itu ya teknologi, hal-hal yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Sedangkan kalau faktor eksternal itu seperti pemerintahan, kondisi ekonomi suatu negara, begitu. Selanjutnya itu ada bentuk struktur organisasi. Ada 5. Yang pertama ada geographic structure, yang kedua fungsional, ketiga produk, keempat tuh mixed structure, dan yang kelima tuh matrix structure. Nah, maksudnya itu gimana? Yang pertama itu kita bahas tentang grafik ya, geographic structure. Jadi geographic structure itu pegawai itu dikelompokkan berdasarkan wilayah, namanya kan geografik, wilayah atau negara gitu. Ini tuh biasanya digunakan untuk organisasi atau perusahaan multinasional. Selanjutnya itu ada functional structure. Functional structure ini tuh kayak pegawai itu dikelompokkan berdasarkan fungsi-fungsinya. Jadi misalnya kalau di suatu organisasi, kita anggap saja kita mau mengadakan sebuah event besar, event konser. Di dalam organisasi itu, event organizer-nya itu ada bagian-bagian yang memegang fungsinya sendiri-sendiri. Ada bagian HR, ada bagian bisnis, ada bagian marketing, seperti itu. Selanjutnya itu ada product structure. Nah, kalau product structure ini sendiri, itu tuh pegawai itu dibagi berdasarkan lini produk, cocok untuk perusahaan yang punya banyak jenis produk. Lalu ada mix structure, dan yang terakhir juga ada matrix structure. Kalau mix ini tuh kombinasi dari berbagai bentuk tadi gitu. Sedangkan kalau matrix structure itu pegawai itu dapat memiliki lebih dari satu atasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang network structure atau struktur jaringan. Berbeda dengan struktur piramida atau hierarki, struktur jaringan bersifat horizontal dengan tanggung jawab tersebar ke unit lokal dan aliansi. Fokus pada pertukaran pengetahuan lintas budaya. Networking dipandang sebagai aktivitas negosiasi dan pembelajaran organisasi yang mendukung organisasi agar lebih cepat belajar menghadapi lingkungan bisnis yang berubah. Contohnya Delta Lyot yang membuat tim bisnis lintas fungsi yang bekerja seperti think tank, internal yang otonom, bertanggung jawab, dan bekerja sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transnational structure atau struktur transnasional yang memiliki karakteristik terdispersi, saling bergantung, dan terspesialisasi. Unit nasional memberi kontribusi berbeda, pengetahuan dikembangkan bersama secara global, dan perusahaan transnasional harus bisa sekaligus bersifat internasional, multinasional, dan global. Mereka tidak lagi hanya terbagi menurut fungsi atau wilayah, tetapi lebih pada proses integrasi, inovasi, dan pembaruan. Manajer perlu menyesuaikan sikap dan keterampilan agar bisa mengelola perbedaan budaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keanekaragaman budaya dan struktur organisasi. Adler dan Gunderson menekankan pentingnya keragaman budaya dalam setiap fase perkembangan organisasi menuju global. Banyak perusahaan melewati fase secara cepat agar tetap kompetitif. Ada 4 fase organisasi, yang pertama domestik, multidomestik, multinasional, dan global atau transnasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi global. Yang pertama domestik, yang berfokus hanya pada di pasar lokal dan tidak peduli perbedaan budaya. Yang kedua multidomestik, yang terdiri dari unit-unit di negara lain yang berdiri sendiri. Yang ketiga multinasional. Budaya organisasi internal dipengaruhi keragaman budaya dan manajemen keberagaman di multinasional sangat penting.
Dan yang terakhir, transnasional atau global. Tingkat tertinggi mengelola keragaman budaya sebagai kekuatan global. Strategi SDM juga di sini menjadi sangat krusial. Budaya korporat merupakan gabungan antara budaya nasional dan lingkungan bisnis yang membentuk identitas sebuah organisasi. Faktor lingkungan bisnis seperti jenis industri, produk, dan pasar sangat mempengaruhi cara perusahaan menjalankan operasinya. Di sisi lain, budaya nasional menentukan struktur organisasi setelah hubungan antar karyawan yang kemudian membentuk gaya manajemen dan karakter budaya perusahaan secara keseluruhan. Peran budaya dalam manajemen. Budaya perusahaan berfungsi sebagai alat diagnosa dan kerangka acuan dalam merancang strategi. Dengan memahami budaya, manajemen dapat lebih mudah menangkap nilai-nilai dan perilaku dalam organisasi, sekaligus membentuk warisan kolektif pengalaman karyawan. Hal ini membantu organisasi dalam pengambilan keputusan dan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Budaya organisasi terdiri dari 3 lapisan utama. Pertama, artefak yang berupa elemen fisik seperti struktur organisasi dan simbol yang terlihat. Lapisan kedua, nilai-nilai yang dianut sebagai pedoman yang meliputi strategi, tujuan, dan filosofi perusahaan. Dan lapisan ketiga, asumsi dasar yang tidak tampak, berisi keyakinan dan prinsip yang terbentuk dari sejarah dan pengalaman pendiri perusahaan dan menjadi fondasi budaya secara mendalam. Nilai korporat. Nilai-nilai korporat menjadi pedoman penting bagi karyawan dalam bertindak dan mengambil keputusan sehari-hari. Nilai tersebut mencerminkan keyakinan dasar yang membedakan perusahaan satu dengan lainnya. Penting bagi pemimpin untuk menjaga dan menanamkan nilai-nilai tersebut agar komitmen dan semangat dalam organisasi tetap kuat, terutama dalam menghadapi tantangan bisnis yang terus berubah. Identifikasi budaya oleh Diehl and Kennedy. Menurut Diehl and Kennedy, pemimpin memiliki peran penting sebagai mediator perilaku yang membentuk budaya organisasi. Mereka mengklasifikasikan budaya berdasarkan 2 faktor utama, yaitu tingkat risiko yang dihadapi dan kecepatan umpan balik dari tindakan yang diambil oleh organisasi. Dengan memahami ini, perusahaan dapat mengidentifikasi karakteristik budaya mereka secara lebih jelas. Tipe budaya korporat pertama dan kedua. Tipe pertama adalah budaya top guy macho yang memiliki risiko tinggi dan umpan balik yang cepat. Organisasi dengan budaya ini menuntut keberanian dan keputusan cepat seperti yang ditemukan di industri hiburan dan konstruksi. Tipe kedua adalah budaya work hard atau play hard yang fokus pada risiko rendah dengan umpan balik cepat yang ditemui pada sektor penjualan dan manufaktur yang menggabungkan kerja keras dengan hiburan untuk menjaga semangat kerja karyawan. Tipe budaya korporat ketiga dan keempat. Tipe ketiga dikenal sebagai better company dengan risiko tinggi namun umpan balik yang sangat lambat. Contohnya adalah perusahaan minyak dan teknologi di mana keputusan besar baru dapat dinilai hasilnya setelah bertahun-tahun. Tipe keempat adalah budaya proses yang muncul di lingkungan yang risiko rendah dan umpan balik lambat. Budaya ini menekankan pentingnya aturan prosedur dan stabilitas yang biasa terlihat di birokrasi pemerintahan atau perusahaan asuransi. Baik, yang selanjutnya ada jaringan budaya. Nah, menurut Johnson DKK pada tahun 2008, jaringan budaya adalah alat yang dapat membantu dalam analisis manifestasi perilaku, fisik, dan simbolis dari budaya yang kemudian diinformasikan oleh asumsi yang diterima begitu saja, atau paradigma dari suatu organisasi. Pada gambar di samping, paradigma itu berada di pusat jaringan budaya dan merupakan sekumpulan asumsi yang diterima begitu saja dalam organisasi. Nah, untuk mendapatkan wawasan yang lebih jelas tentang paradigma, perlu menggambarkan manifestasi sebagaimana digambarkan di lingkaran luar gambar. Seperti ada rutinitas. Nah, rutinitas sendiri adalah praktik rutin yang terjadi secara otomatis dalam organisasi dan memungkinkan organisasi berjalan dengan lancar. Kemudian cerita. Cerita adalah kisah yang diceritakan oleh karyawan satu sama lain kepada rekrutan baru ataupun pihak luar. Selanjutnya ada simbol. Nah, simbol dari berbagai jenis mungkin memiliki tujuan fungsional seperti furnitur, ukuran dan tata letak kantor, transportasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada struktur kekuasaan. Nah, struktur kekuasaan ini dapat mencerminkan kepentingan yang melekat pada senioritas, masa pengabdian, atau keahlian. Kemudian ada sistem kontrol yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana organisasi itu dipantau dan dengan demikian menekankan apa yang dianggap penting. Nah, biasanya berupa cara seseorang itu diberi penghargaan atau kegiatan tertentu yang diperiksa. Dan yang terakhir ada struktur organisasi yang menampilkan hierarki baik secara formal maupun informal yang digunakan dan yang mengidentifikasi hubungan atau kekuatan dalam manajemen.
Selanjutnya ada stereotip budaya perusahaan. Nah, budaya perusahaan sering diberi label atau stereotip misalnya seperti keluarga, seperti menara Eiffel, seperti rudal berpemandu, atau seperti inkubator, yang dipakai untuk memudahkan memahami cara kerja dan hubungan dalam organisasi. Tujuan dari stereotip sendiri adalah membantu membedakan gaya manajemen, nilai, dan cara orang bekerja di tiap-tiap perusahaan. Kemudian ada 4 tipe stereotip dalam budaya perusahaan. Yang pertama ada inkubator, yang berfokus kepada orang dan kebebasan, di mana kerja dianggap tempat untuk berkembang, mengekspresikan diri, dan kreatif. Kemudian yang kedua ada rudal berpemandu, yang berfokus kepada tugas dan target. Jadi semua orang bekerja untuk mencapai sasaran yang jelas. Yang ketiga keluarga, yang berfokus terhadap hubungan personal. Jadi perusahaan itu dianggap seperti keluarganya sendiri. Dan yang terakhir adalah menara Eiffel, yang berfokus kepada aturan dan struktur. Dan yang terakhir kesimpulan, dalam menganalisis budaya organisasi, penting untuk melihat juga struktur yang digunakan. Struktur bisa berbentuk geografis, matriks, jaringan, hingga transnasional. Nah, pemilihannya ditentukan oleh strategi, misi, dan tingkat keragaman budaya. Jika di organisasi nasional, keragaman budaya tidak terlalu berpengaruh, namun dalam organisasi internasional, hal ini justru bisa mempengaruhi struktur di semua tingkatan. Nah, selain struktur juga, setiap organisasi memiliki budaya perusahaan yang khas. Budaya ini terbentuk dari sejarah, orang-orang di dalamnya, serta cara perusahaan menghadapi lingkungannya. Karena itu, meskipun dapat digolongkan, setiap budaya perusahaan tetap memiliki karakteristik unik yang membedakannya. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.